Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merenung bagaimana akhir hidup kita nanti? Bukan bagaimana kita hidup, tapi bagaimana kita mati. Karena banyak orang hidup dalam iman, namun tergelincir di akhir hayat. Dan ada pula yang penuh dosa, namun Allah muliakan di detik terakhir hidupnya. Hari ini, mari kita renungkan detik-detik terakhir kehidupan manusia sebelum ruh benar-benar meninggalkan jasad. Sebelum kita mulai, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jika kajian ini bermanfaat dan menjadi pengingat kebaikan, silahkan like sebagai dukungan agar dakwah ini terus berjalan. Share kepada orang-orang yang Anda cintai, semoga menjadi amal jariah. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa saling mengingatkan dalam iman. Tulis di kolom komentar, semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Mari kita mulai dengan niat yang lurus. Semoga setiap detik yang kita dengarkan bernilai ibadah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bahas detik-detik terakhir kehidupan manusia. Pertama, detik saat kematian mendatangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian adalah satu-satunya kepastian yang tidak pernah gagal menepati janji. Ia tidak menunggu kesiapan kita, tidak menunggu usia kita tua, tidak menunggu kita bertaubat. Kematian tidak bertanya, apakah kita sedang bahagia, apakah kita sedang sibuk mengejar dunia, atau apakah kita sedang tenggelam dalam dosa. Saat ajal datang, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa menundanya walau sesaat, dan tidak pula memajukannya." Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Bayangkan, detik itu benar-benar tiba. Nafas mulai terasa berat, dada terasa sesak, pandangan mulai kabur, suara di sekitar perlahan menjauh. Di saat itulah, malaikat maut datang menunaikan tugasnya. Bagi orang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ruh mereka keluar dengan lembut, seperti air yang mengalir dari mulut bejana. Namun bagi orang yang lalai, yang hidupnya jauh dari Allah, ruh dicabut dengan keras, seperti kain basah yang ditarik dari duri-duri tajam. Lisan yang dahulu sibuk dengan gibah, mata yang sering melihat maksiat, tangan yang ringan berbuat dosa, kaki yang melangkah ke tempat haram, semuanya kini tak berdaya. Di saat itu, harta tidak menemani, jabatan tidak membela, popularitas tidak menyelamatkan. Yang tersisa hanyalah amal. Salat yang kita jaga atau kita tinggalkan, doa yang kita panjatkan atau kita remehkan, dosa yang kita tangisi atau kita banggakan. Saudara-saudaraku, penyesalan terbesar manusia bukan saat hidup, tetapi saat ajal telah tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan jeritan orang yang sekarat. "Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal soleh." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Namun jawaban Allah jelas, tidak ada kembali, tidak ada ulang waktu, tidak ada kesempatan kedua. Karena dunia adalah ladang amal, dan kubur adalah pintu balasan. Maka sebelum detik itu datang, sebelum nafas terakhir terhembus, sebelum mata tertutup selamanya, mari kita bertanya pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhirku, sudah siapkah aku bertemu Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita husnul khatimah, melembutkan sakaratul maut kita,
dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang soleh. Kedua, sakaratul maut, detik paling menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat atau rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sakaratul maut bukanlah detik yang ringan. Ia adalah ujian terakhir sebelum kita berpindah alam. Di saat itu, pandangan mulai kabur, nafas tersengal dan terputus-putus, lidah mulai keluh tak mampu berbicara, tubuh tak lagi berdaya walau hanya untuk menggerakkan jari. Namun yang paling berat bukanlah rasa sakitnya, melainkan apa yang mulai kita lihat dan dengar. Tabir antara dunia dan akhirat mulai terbuka. Apa yang selama ini gaib, kini menjadi nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa malaikat turun menghampiri seorang hamba sesuai dengan amalnya. Bagi orang yang beriman, malaikat datang dengan wajah bercahaya, membawa kabar gembira, membawa wewangian dari surga. Mereka berkata dengan lembut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho Allah." Hatinya tenang, meski tubuhnya lemah, jiwanya damai. Ia tersenyum karena yang ia lihat adalah janji Allah yang benar. Namun sebaliknya, bagi orang yang hidupnya jauh dari Allah, yang lalai dari sholat, yang meremehkan dosa, yang menunda taubat, malaikat datang dengan wajah yang menakutkan. Suara mereka keras dan menggetarkan. Ruhnya enggan keluar. Ia ingin bertahan di dunia, bukan karena cinta kepada Allah, tetapi karena takut pada apa yang menantinya. Di saat itu, segala topeng kehidupan runtuh. Lisan tak lagi mampu berdusta, hati tak lagi bisa berpura-pura. Semua amal ditampakkan apa adanya. Saudara-saudaraku, di detik sakaratul maut itulah iman benar-benar diuji. Bukan seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi seberapa ikhlas kita beramal. Bukan seberapa sering kita bicara agama, tetapi seberapa taat kita kepada Allah. Betapa banyak orang yang ketika hidup terlihat baik di mata manusia, namun gagal di akhir hayat. Dan betapa banyak orang yang sederhana, namun dimuliakan Allah dengan husnul khatimah. Maka jangan remehkan amal kecil, jangan tunda taubat, jangan biasakan maksiat. Karena sakaratul maut tidak datang dengan peringatan, ia datang tiba-tiba, dan saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan sakaratul maut kita, menjaga iman kita hingga akhir nafas, dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Ketiga ruh melihat dua kemungkinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menjelang akhirat dan meninggalkan dunia, akan datang kepadanya malaikat dengan wajah putih atau wajah hitam. H.R. Ahmad, Sahih. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di detik-detik terakhir kehidupan, ruh manusia mulai melihat sesuatu yang tidak pernah terlihat selama hidup di dunia. Tabir gaib tersingkap, dunia perlahan ditinggalkan. Akhirat mulai menampakkan wajahnya. Dan di saat itulah, ruh melihat dua kemungkinan yang sangat menentukan nasib abadi. Bagi orang beriman yang menjaga sholatnya, yang takut kepada Allah dalam sepi, yang berusaha jujur meski berat, malaikat datang dengan wajah bercahaya. Pakaian mereka putih bersih. Wewangian surga memenuhi ruang sekitarnya. Mereka tidak datang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menenangkan. Mereka berkata dengan suara yang lembut, "Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu." Di saat tubuh melemah, hati justru terasa ringan. Di saat dunia menjauh, ruh merasa rindu. Ruh itu keluar dengan mudah, seperti tetesan air yang jatuh perlahan. Ia pergi meninggalkan dunia dengan senyum dan ketenangan.
Namun, bagi pendosa yang lalai, yang hidupnya dipenuhi maksiat, yang meremehkan sholat, yang menunda taubat hingga akhir usia, malaikat datang dengan wajah menakutkan. Tatapan mereka keras, suara mereka menggetarkan. Tidak ada senyuman, tidak ada kabar gembira. Yang ada hanyalah peringatan azab. Ruh itu enggan keluar. Ia menolak meninggalkan dunia. Ia ingin kembali, ingin diberi waktu, ingin memperbaiki segalanya. Namun, semua sudah terlambat. Di saat itu, penyesalan datang bertubi-tubi. Penyesalan karena sholat yang ditinggalkan. Penyesalan karena dosa yang diremehkan. Penyesalan karena waktu yang dihabiskan untuk dunia, namun lupa pada akhirat. Namun penyesalan itu tidak lagi berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa permintaan untuk kembali ke dunia tidak akan pernah dikabulkan. Karena dunia adalah tempat beramal, bukan tempat mengulang. Saudara-saudaraku, dua kemungkinan itu bukan ditentukan di saat sakaratul maut, tetapi ditentukan oleh cara kita hidup hari ini. Bagaimana kita menjaga iman, bagaimana kita memperlakukan sholat, bagaimana kita meninggalkan maksiat meski tidak ada manusia yang melihat. Karena kematian tidak mengubah nasib seseorang, ia hanya menyingkap hakikatnya. Maka sebelum ruh kita melihat dua kemungkinan itu, sebelum malaikat datang menyapa, sebelum penyesalan menjadi sia-sia, mari kita perbaiki diri. Mari kita perbanyak taubat. Mari kita jaga amal, meski kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang datang kepada kita kelak adalah malaikat dengan wajah bercahaya, pembawa kabar surga, dan penenang di detik terakhir kehidupan. Keempat, penyesalan terakhir yang tak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal soleh." Surat Al-Mu'minun, ayat 99-100. Namun Allah menegaskan, sekali-kali tidak, itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini bukan sekadar kisah. Ini adalah jeritan penyesalan yang akan diucapkan oleh manusia ketika semua telah berakhir. Di detik terakhir kehidupan, saat ruh berada di tenggorokan, saat tabir dunia disingkap, manusia baru menyadari betapa berharganya satu detik waktu di dunia. Namun saat itu, penyesalan sudah tidak berguna. Di saat itu, tidak ada harta yang dulu dibanggakan. Tidak ada keluarga yang dulu selalu menemani. Tidak ada pengikut yang dulu memuji. Tidak ada popularitas yang dulu dikejar mati-matian. Semua pergi, semua menjauh, semua meninggalkan. Yang tinggal hanyalah amal. Solat yang kita kerjakan atau kita abaikan. Al-Quran yang kita baca atau kita tinggalkan. Sedekah yang kita ikhlaskan atau kita tahan. Dosa yang kita tangisi atau yang kita anggap biasa. Saudara-saudaraku, betapa banyak manusia yang ketika hidup berkata, nanti saja taubatnya, masih muda, masih ingin menikmati dunia, masih ada waktu. Namun kematian tidak pernah berkata nanti. Ketika ajal datang, semua rencana terhenti, semua alasan runtuh, dan semua harapan untuk kembali ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah manusia berkata, seandainya aku bisa kembali, seandainya aku sholat lebih khusyuk, seandainya aku tidak meremehkan dosa, seandainya aku lebih taat kepada Allah. Namun jawaban Allah jelas, tidak ada kembali. Karena dunia bukan tempat penyesalan, tetapi tempat persiapan. Kubur bukan tempat beramal, tetapi tempat pertanggungjawaban. Saudara-saudaraku, jangan tunggu penyesalan itu menjadi milik kita.
Selama dada masih bernafas, selama mata masih bisa menangis, selama lidah masih bisa beristighfar, pintu taubat masih terbuka. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita kembali sebelum terlambat. Maka sebelum tiba detik di mana penyesalan tak lagi berguna, mari kita perbaiki solat kita. Mari kita jaga amal kita. Mari kita tinggalkan maksiat meski berat bagi nafsu. Karena kematian bukan akhir cerita. Ia adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari penyesalan yang sia-sia, menerima amal-amal kecil kita, dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Kelima, akhir kehidupan menentukan akhir kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya." Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hadis ini adalah peringatan terakhir bagi setiap jiwa yang masih bernafas. Bukan seberapa lama kita hidup, bukan seberapa banyak yang kita miliki, bukan seberapa tinggi kedudukan kita di mata manusia, tetapi dalam keadaan apa kita mati. Betapa banyak orang yang hidupnya panjang, namun penutupnya buruk. Dan betapa banyak orang yang hidupnya singkat, namun Allah muliakan dengan akhir yang indah. Karena Allah menilai akhir, bukan sekedar awal. Allah melihat keteguhan hingga titik terakhir, bukan hanya semangat di pertengahan jalan. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya para ulama dahulu sangat takut terhadap akhir kehidupan mereka. Mereka tidak pernah merasa aman dari murka Allah. Mereka tidak pernah yakin bahwa iman mereka akan selamat tanpa pertolongannya. Karena hati manusia berada di antara dua jari Ar-Rahman, dibolak-balikan sesuai kehendaknya. Maka jangan menunda taubat, karena kita tidak tahu apakah masih ada esok hari. Jangan meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil yang terus dibiarkan akan mengeras menjadi kebiasaan dan memberatkan timbangan keburukan. Jangan menyepelekan solat, karena solat adalah amal pertama yang akan dihisap. Dan jangan pernah merasa aman dari murka Allah, karena merasa aman dari azabnya adalah tanda hati yang lalai. Saudara-saudaraku, jika hari ini Allah masih memberi kita waktu, itu bukan karena kita pantas, tetapi karena Allah Maha Penyayang. Gunakan sisa usia ini untuk memperbaiki diri, untuk mendekat kepada Allah, untuk menutup hidup dengan amal yang diridhoinya. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, tetapkan hati kami di atas iman. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan husnul khotimah. Ya Allah, lindungilah kami dari su'ul khotimah. Karena 1 detik terakhir lebih berharga daripada puluhan tahun sebelumnya, jika disitulah Allah ridha kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir kehidupan kita sebagai awal kebahagiaan yang kekal. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini Allah masih memberi kita nafas, itu artinya Allah masih memberi kesempatan. Sebelum detik terakhir itu datang, perbaiki sholat, lunasi dosa, lembutkan hati, perbanyak istighfar. Karena kematian pasti datang, dan ia akan datang tepat waktu. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.